bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, tembang lagu wajib kita kenal semenjak kita kanak-kanak. Apa ini? Pesan yang tersembunyi itu menunjukkan relasi kita dengan penguasa, itu relasi bakti kepada negeri. Relasi antara sesama rakyat itu relasi bagimu negeri. Itu keren, Bung, keren. Ini lagu, itu lirik yang keren karena mengandung konotasi, mengandung simbolisasi pengabdian bagimu negeri jiwa raga kami. Hari ini saya ingin mempersembahkan sebuah pangkur, tembang pangkur untuk Presiden Jokowi. Ini terlalu berjarak untuk Pak Jokowi. Nah, itu tidak jarak, Bung. Tidak jarak. Untuk Pak Jokowi. Mengapa tembangnya pangkur yang saya pilih? Karena Pak Jokowi itu satu sosok pribadi. Sudah matang, sudah mengendap, sudah mengerti apa yang esensial, apa yang tidak, sudah mengerti. Dalam bahasa pantun, itu beliau sudah ngerti mana yang sekedar sampiran, mana yang sungguh-sungguh konten, esensi hidup, isi dari pangkur, dari pantun. Jadi sampiran itu tidak penting, yang penting konten. Nah, hal-hal seperti itu Pak Jokowi faham, Bung. Faham sefaham-fahamnya. Jadi saya persembahkan pada beliau sinebut jalmo kang nyoto Jokowi kang mulyeng budi wus tan samar samu dono kabeh panggiri godo. Sambungannya ada, Bung, akan membuat kisah hari ini bertele-tele. Jadi gini, intinya begini, tersebutlah seorang hamba. Kalau ini dalam term Islam, tapi jalmo kang nyoto itu pribadi. Ya, pribadi yang sungguh-sungguh pribadi. Yaitu Jokowi, yaitu Pak Jokowi yang mulia budinya, kang mulyeng budi. Wus tan samar ing samudono. Tidak lagi, beliau itu tidak lagi merasa confused, samar-samar, tidak jelas, sudah melewati batas samar, melewati batas tidak jelas mengenai segala simbol-simbol yang menipu, yang mengecoh, yang benar-benar. Sakabeng samudono Pak Jokowi sudah pono, sudah paham, sudah mengerti, semengerti-mengertinya. Wus tan samar saliring samudono kabeh panggiri kudo. Samudono apa? Ya kabeh. Segala yang bernama godaan, segala yang bernama rayuan maut duniawi. Wih, keren, Bun. Rayuan maut duniawi. Sudah tidak tertarik.
Kenapa? Karena kita menyebut ini semua dalam pangkur dan berkaitan dengan pribadi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah pangkur. Pangkur itu simbolisasi dari pribadi yang sudah matang, pribadi yang sudah mengendap, pribadi yang sudah bijaksana, yang sudah mengungkuri dunia, sudah membelakangi segala rayuan duniawi. Tidak lagi tertarik pada itu. Itulah kira-kira Bung. Pangkur itu artinya sudah mengungkuri, sudah membelakangi, sudah merasa tidak tertarik lagi pada kecantikan dunia. Ini Pak Jokowi. Gambaran idealisasi tentang Pak Jokowi harus diselesaikan ini. Masih ada separuh bahasa kita bait. Separuh bait utuhnya ini belum. Tapi intisarinya kita bisa menggambarkan inilah pada tingkat awal beliau sudah digambarkan sedemikian rupa. Pribadi matang, yang terkenal, yang mulyeng budi itu budi pekertinya sudah demikian mulia. Tan samar sakabeng samudono, apa tipu-tipu duniawi, apa godaan sudah tidak samar lagi. Oh itu godaan, wah itu segala sesuatu yang membuat kita bisa terjerumus. Wah, segenap panggiri godo, apa yang menggoda, apa yang mempengaruhi, apa yang menjadi daya tarik gemerlapnya dunia ini tidak penting. Begitu Bung. Intisarinya yang ini, bait berikutnya yang panjang-panjang belum saya susun. Tapi intinya begini Bung, saya ingin matur ya, namanya matur. Matur itu ya memohon. Karena kita ini kan orang kayak saya bukan apa-apa dalam tata pemerintahan hari ini. Saya bukan orang yang penting, bukan pejabat, bukan apa. Tapi saya hanyalah orang yang namanya devoted citizen atau concerned citizen. Saya warga negara yang setia. Warga negara yang punya perhatian, yang punya concern serius, maka saya selalu memulai bagimu negeri jiwa raga kami. Ini pun tanda devoted citizen, devoted nationalist. Oh juga boleh, nasionalis, seorang nasionalis yang setia. Nah karena itu, dan andai kata saya tidak begitu, saya kawula itu punokawan, rakyat biasa. Saya simbolnya Semar, simbolnya Gareng, simbolnya Bagong, simbolnya Petro. Simbolisasi dari itu semua, maka saya punya hak berdatang sembah menyampaikan pada Pak Jokowi. Saya ingin memohon begini Pak Presiden, ada berita-berita yang kurang membuat orang seperti saya dan pendukung-pendukung Bapak menjadi ya tidak berkenan di hati, karena hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi dalam hidup seorang pribadi yang mulyeng budi, yang sinebut Satrio Tomo. Tidak perlu lagi terjadi. Tapi itu kenyataannya berkembang di masyarakat, dan saya tidak tahu ini kepentingan politik siapa yang membuat. Apakah musuh-musuh, apakah lawan-lawan, orang-orang yang ingin menyelakai Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang kita mesti tahu, di antara pendukung-pendukung kita itu tidak semuanya mendukung, tidak semuanya tulen mengabdi. Di antara pendukung-pendukung kita itu
Ada banyak yang ngeyup, berteduh, tidak melindungi tapi berteduh. Berteduh itu secara ekonomi, punya kepentingan ekonomi, duit, kemakmuran. Secara politik, ada kepentingan politik, ngeyup di bawah kekuasaan politik, berteduh sehingga aman tanpa ancaman dari manapun juga banyak kepentingannya. Itu sudah jelek Pak Jokowi. Yang kedua itu orang yang kelihatannya mendukung, tapi seperti Kenarok yang nyengkelit keris. Dan di malam sunyi, ketika bos tidur ditikam, dan tidak sempat menarik napas, langsung hilang dengan keris empu gandring. Gitu Pak Jokowi. Idiom-idiom di tengah kita semacam itu. Tentu Pak Jokowi, Pak Presiden tidak memerlukanlah saran-saran. Pak Presiden sudah waspada ing paningal. Sudah mengerti segalanya. Bahkan barangkali sudah mengerti apa yang sebenarnya belum terjadi. Nah, meskipun begitu, Satrio Tomo itu sering pula lupa. Maka diperlukanlah Semar Gareng Bagong Petruk. Diperlukan Semar Gareng Bagong Petruk, Punokawan sejenis peran saya ini, peran yang tidak butuh apa-apa, kecuali menyukai, kecuali memuja Pak Jokowi, memuja, memuji, dan bersyukur. Bersyukur karena demikianlah yang telah Bapak lakukan mengandung pesona yang bagus, layak dipuja-puja. Dan 80% lebih rakyat Indonesia, termasuk saya. Belum termasuk saya, karena saya tidak pernah diriset. Jadi sebenarnya 85 atau mendekat 90. Mendekati 90% rakyat Indonesia menyukai Bapak dan menyayangi kalau Bapak terpesona oleh keindahan dunia ini. Keindahan yang menipu. Wah, itu bahasa agama Pak Jokowi, Pak Presiden. Keindahan yang menipu, keindahan yang mempesona. Bapak terpesona pada kata-kata pembukaan yang namanya dalam pantun itu sampiran. Bagaimana Bapak bisa terpesona pada sampiran dan bagaimana bisa malah lupa kepada isi si pantun. Isi itu esensi kehidupan. Isi itu ialah bukan eksistensi tetapi esensi. Isi itu esensi. Ya mungkin eksistensi plus esensi. Begitu Pak Presiden dalam bahasa sastra, hamba berdatang sembah menyampaikan, jangan sampai junjungan kita ini kepeleset di akhir masa jabatan dan tak bisa membetulkan. Karena dalam bahasa yang lain, damage has already been done. Tidak boleh ini buruk sekali, Pemuja Bapak, pendukung Bapak, itu ingin melihat Bapak sebagai sesosok pribadi, luhur, tokoh sejarah, dan ingin pula kalau hanya tokoh sejarah itu baru 50%, Pak. 50% sisanya, orang-orang yang mendukung dan memuja Bapak, ingin melihat Bapak itu sebagai tokoh mitologis. Saya mohon hubungan dengan Prabowo yang menimbulkan salah paham, tidak perlu menimbulkan salah paham. Apa urusannya Prabowo? Apakah dia lebih mulia dari yang bukan Prabowo? Apakah Gerindra menjadi demikian penting dibanding PDI Perjuangan? Prabowo orang yang tidak punya spirit leadership. Tidak punya.
Saya sudah melihat tingkah lakunya. Dia gampang dipengaruhi. Kepada ideologi beliau loose. Mudah dibawa ke ideologi ini, mudah dibawa ke ideologi itu selama dia berkuasa. Selama dia berkuasa. Buruk. Relasi dengan dia menimbulkan keburukan. Pak Presiden yang sudah mulyeng budi dan paham segala simbol, paham segala apa yang tidak perlu menggoda. Dunia punya pesona, tapi itu bukan isi, itu hanya sampiran, itu hanyalah kalimat-kalimat penggoda seperti dalam puisi manusia di remang lampu merah malam hari, menjual parfum, baunya wangi, tapi apakah wangi yang dalam puisi adalah wangi dalam dunia nyata? Salam dan hormat kepada Pak Jokowi, Pak Presiden Van Surakarta. Salam. Dan terima kasih para hadirin, para viewers, para pembaca. Terima kasih.